Kribaya Mua Aceh. Sejarah Kota Bekasi Dayeuh Sunda Sembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanagara 358 sampai 669. Luas kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kalapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, letak Dayeuh Sunda Sembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanagara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Dayeuh Sunda Sembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa 669 sampai 723 M, pendiri kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan raja-raja Sunda sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragu Mulia 1579 M. Raja Kerajaan Sunda disebut pula Kerajaan Pajajaran yang terakhir. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Di antaranya dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal dengan nama prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan dekret dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Jaya 214821 M yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke-5 Masehi pada masa kerajaan Tarumanagara, abad ke-8 kerajaan Galuh, dan kerajaan Pajajaran pada abad ke-14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. Sejarah sebelum tahun 1949 kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman, sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, Perang Kemerdekaan, dan zaman Republik Indonesia. Di zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan kewenangan distrik, termasuk Provinscap, Kabupaten Meester Cornelis. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Provinscap Meester Cornelis menjadikan Jatinegara yang wilayahnya meliputi Bun Cikarang, Bun Kebayoran, dan Bun Matraman. Setelah proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah, nama Ken menjadi kabupaten, Bun menjadi kewenangan, San menjadi kecamatan, dan Pun menjadi desa kelurahan. Saat itu ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bodong, Kedung Gede. Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryana atau Mirharja. Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus, kedudukannya dikembalikan seperti zaman Provinscap Meester Cornelis menjadi kewenangan. Kewenangan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia and Belanda. Batas bulak kapal ke timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Terawang, sedangkan sebelah barat bulak kapal termasuk wilayah negara federal sesuai Staatsblad van Nederlands Indië 1948 nomor 178 negara Pasundan. Sejarah tahun 1949 sampai terbentuknya kota Bekasi. Sejarah setelah tahun 1949 ditandai aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mumin sebagai Residen Militer Daerah P. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Akhirnya berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan, termasuk Kecamatan Cibarusah dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan moto Swatantra Wibawa MUKTI. Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi, JL. H. Juanda. Kemudian pada tahun 1982 saat Bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah, gedung perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke JL Ayani Nomor 1 Bekasi. Pasalnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa. Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982 dengan wali kota pertama dijabat oleh Bapak Hasujono 1982 sampai 1988. Tahun 1988 wali kota Bekasi dijabat oleh Bapak Dr. Andi Soekardi hingga tahun 1991, 1988 sampai 1991, kemudian diganti oleh Bapak Dr. Andus H. Hailani AR hingga tahun 1991 sampai 1997. Pada perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status kota Bekasi pun kembali ditingkatkan menjadi kota madya. Sekarang kota melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 menjabat wali kota madya. Kepala daerah tingkat II Bekasi saat itu adalah Bapak Dr. Andus H. Hailani AR selama 1 tahun 1997 sampai 1998. Selanjutnya berdasarkan hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 Februari 1998 wali kota madya kepala daerah tingkat II Bekasi definitif dijabat oleh Bapak Dr. Andus Hanono Sontanide 1998 sampai 2003. Setelah pemilihan umum berlangsung, dipilihlah wali kota dan wakil wali kota Bekasi yaitu Ahmad Zurfaih dan Muchtar Muhammad periode 2003 sampai 2008.